Hari ini sebetulnya membentuk sejarah. Begitu nyampe saya dari Depok, saya lihat buka pintu motor, wah, bendera setengah tiang. Ada apa gerangan hari ini? Acara pada hari ini, yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak kami Puspita. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Lia Pranggita. Alhamdulillahirobbilalamin. Bapak Ibu hadirin, kita semua masih dapat berhadir di SMA 1 Simpang Kanan dalam rangka mengikuti acara pembukaan atau mengikuti kegiatan pengintegrasian peningkatan karakter guru. Hari ini sebetulnya membentuk sejarah. Begitu nyampe saya dari Depok, saya lihat buka pintu motor, wah, bendera setengah tiang. Ada apa gerangan hari ini? Ya, pas 30 September ternyata ada sebuah peristiwa sejarah bagi bangsa kita. Dan ini bahagian sebetulnya kondisi bangsa yang bahagian nanti ada kaitan dengan karakter bangsa kita. Jadi Bapak Ibu, berbicara karakter ini, kalau dalam agama kita itu disampaikan adab lebih tinggi derajatnya daripada ilmu. Saya yakin kita semua yang sudah S1 ilmunya tinggi. Bapak Ibu guru secara jenjang S1 materi yang diberikan kepada siswa, saya yakin dan percaya ilmunya sudah tinggi. Namun ketika berbicara adab, kalau kita buka buku-buku dalam sejarah Islam itu, ulama-ulama besar, ilmuwan-ilmuwan besar, hampir 30 sampai 40 tahun umurnya dihabiskan untuk belajar tentang adab. Sisanya barulah digunakan waktu untuk belajar tentang keilmuan, disiplin ilmu yang mau dia ikuti. Artinya apa? Betapa pentingnya sebuah adab, karakter, akhlak di situ bagi manusia. Karena memang unsur manusia itu ada 3 komponen yang tidak bisa dipisahkan. Ada unsur raganya, ada unsur jiwa dan rohnya, dan ada unsur akalnya, otaknya. Nah, ketika kita hilangkan unsur roh atau jiwa, maka hilanglah yang namanya adab. Hilanglah nanti peradaban manusia namanya.
maka muncullah peradaban binatang, gitu ya. Karena kita bisa derajat kita bisa lebih rendah daripada binatang karena kita hilang akhlak, kita hilang karakter. Jadi diri kita sebagai insan Islam atau kalau dalam konteks Indonesia adalah karakter keindonesiaannya, karakter bangsa kita hilang. Karakter kita berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kita kembali lagi, memangnya Pancasila bukan punya orang Islam, malah Pancasila adalah hadiah dari umat Islam kepada bangsa ini. Nanti belajar nilai-nilai Pancasila bahagian dari nilai Islam itu sendiri. Saya masih teringat dulu ada P4, mungkin sekarang tidak pernah ikut P4. Kita belum pernah, tidak ada lagi namanya P4. Saya dari SD, SMP, MSN sampai kuliah itu mengikuti peranan P4. Jadi teringat betul bagaimana nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diinginkan. Namun pasca reformasi, saya termasuk salah satu orang yang ikut bahagian dari reformasi. Pada masa itu menjadi ketua para mahasiswa, harus juga memiliki multi intelijensi itu, dan kita harus memiliki multi talenta jadinya. Karena dalam penguasaan kelas di situ muncul seni dalam menguasai kelas, dan kita harus bisa memiliki multi talenta. Saya punya guru dulu, saya masih ingat, saya belum masih hidup, orangnya kecil mungil, perempuan. Kelas saya kelas 1-3 madrasah Negeri 1 Banda Aceh. Termasuk kelas saya itu banyak ributnya, banyak orang-orang nakal di kelas saya. Kebetulan saya ketua kelas. Saya di situ heran, asal ibu guru saya itu masuk, kawan-kawan saya yang nakal-nakal itu bisa terdiam hanya dengan kalimat-kalimat dia. Tapi ada guru lain, orang yang tinggi besar, malah tidak mampu menenangkan beberapa kawan-kawan saya yang memang ada karakter nakal. Setelah saya kaji-kaji, saya dapat jawabannya bukan di saat saya sekolah, tapi setelah saya baca buku ESD, Bapaknya. Pernah dengar buku ESD? Ya, kecerdasan emosional, spiritual dan intelijensi. Jadi bagian dari ternyata. Jadi buku itu ternyata rukun iman dan rukun Islam, itulah yang akan membangun karakter building kita bagaimana daripada SDM manusia. Dan di situ semua akan ada jawabannya. Dalam mendidik itu harus ada roh. Selama ini kadang-kadang roh itu hilang. Kenapa roh itu hilang? Gara-gara kita mungkin dalam mengajar tidak ikhlas. Itu dia Bapak. Itu akan muncul itu. Ada gelombang badan, gelombang batin yang muncul. Saya orang fisika, saya belajar gelombang. Ya, ada banyak rahasia daripada gelombang yang belum terjawab. Tapi kalau saya orang fisika, saya juga belajar metafisika. Ada korelasinya antara fisika dan metafisika. Ketika bicara roh, itu kita masuk berenang metafisika. Kalau roh jiwa tidak hadir kita sebagai guru dalam mengajar, maka jangan harap ilmu itu akan berkesan kepada jiwa anak. Begitu juga anak. Kalau anak tidak taat dan patuh hormat kepada gurunya, jangan harap ilmu yang kita sampaikan itu akan berbekas dalam jiwa dia. Inilah yang harus kita kolaborasikan. Makanya saya sangat setuju sebetulnya kegiatan kita hari ini, bukan hari ini saja. Malah Pak Tokoh, saya nanti punya usul kepada orang provinsi, karena saya juga pernah jadi guru, pernah sering ikut pelatihan. Pelatihan bidang studi, saya pikir tidak lagi bermanfaat bagi kita. Karena ilmu bagi kita, bagi saya sudah cukup untuk kita ajarkan kepada anak SMA ke bawah. Sudah cukup. Tinggal lagi kita diajarkan bagaimana memahami ilmu jiwa anak, memahami multi kecerdasan, lalu kita bisa berperan diri, menerapkan, mengapresiasikan itu, membuat anak-anak kita menjadi cerdas. Ilmu itu lebih penting daripada bidang studi itu sendiri. Saya tidak perlu lagi sebetulnya teoritis tentang fisika. Bagi saya sudah cukup ilmu saya untuk mengajar anak-anak materi-materi tentang fisika di kelas bagi anak-anak saya. Tapi bagaimana saya bisa memahami karakter anak, bagaimana saya punya kecerdasan emosional supaya saya bisa mengendalikan anak-anak saya, itu lebih penting. Dan inilah mungkin ke depan akan kita usulkan kepada pihak provinsi, karena kita hanya menjalankan program di fungsi, Pak ya, supaya ke depan lebih kepada pelatihan-pelatihan SDM guru pada ESI itu. Tidak lagi kepada materi pelajaran. Kenapa? Beberapa kali saya ikuti pelatihan guru fisika itu saja materi.
Bagi saya, kalau itu saja nggak ya terlalu penting malah menghabiskan uang negara. Tapi ilmu tentang pelatihan mengendalikan kelas, ilmu memahami kecerdasan anak, jiwa anak itu lebih penting. Dan dalam hal ini salah satu pelatihan kita hari ini adalah karakter. Oke, saya sangat setuju. Bagaimana guru kalau tidak berkarakter untuk mendidik anak kita menjadi karakter? Tentunya karakter yang diinginkan adalah akhlak. Dalam bahasa agama kita, akhlak yang baik, adab yang baik. Bagaimana berharap anak sopan santun kalau kita guru saja, mungkin sopan santunnya kurang. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya ini mengajari, tapi silakan buka buku Power of Water, kekuatan air. Di situ dikatakan bagaimana ucapan daripada seorang manusia bisa mempengaruhi karakter atau struktur daripada air. Kalau ucapan kita baik, maka struktur air itu akan menjadi baik. Kalau ucapan kita jelek, maka struktur itu hancur. Itu dilihat dalam mikroskop elektron. Ada guru fisika di sini? Ada? Mikroskop elektron, ilmuwan dari Jepang. Artinya apa? Tubuh manusia, tubuh anak didik kita 70% adalah air. Kalau ucapan dari seorang guru penuh dengan janji maki, apa yang terjadi? Air, 70% air dari tubuh anak kita, apa yang terjadi? Berusaha struktur daripada kristal air yang dalam sel anak-anak kita, maka yang terjadi bukannya anak menjadi lebih baik, malah anak-anak kita akan menjadi pemberontak. Itu larinya kepada ilmu psikologi. Nah, disinilah kita dituntut bagaimana guru dengan karakter yang akhlak yang baik kita miliki, seluruh ucapan dan tindakan kita menjadi ucapan-ucapan yang memberikan sugesti semangat kepada anak didik dan kita menjadi contoh bagi mereka. Inilah yang saya berpengalaman menjadi siswa. Saya di satu Banda Aceh, ada guru ini kenapa beliau begitu? Hanya ucapan dia anak-anak bisa terdiam. Salah satu guru yang saya kenal, mohon maaf, guru yang ada di sini dulu guru saya, yaitu Ustaz Rafi Munir. Waktu beliau pernah praktek lapangan namanya di masa itu. Hanya ucapan maaf cakap nak ya, hanya dengan kata-kata saja bisa terdiam anak-anak. Kalau dalam bahasa saya metafisikanya Pak Rafi Munir punya inner beauty, punya energi dalam secara batinnya beliau, yang beliau sampaikan itu penuh dengan energi keikhlasan sehingga mempengaruhi menundukkan jiwa orang yang mendengarnya. Itu jawaban dalam ilmu metafisika. Nah, jadi bagaimana kita bisa di situ? Pada disitulah saya berharap kita banyak pelatihan-pelatihan tentang itu, dan karakter ini adalah sesuatu yang membedakan antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Dan saya berharap bangsa kita ke depan, bangsa kita menjadi lebih baik, dan untuk korbannya adalah kita guru. Maka guru-guru haruslah orang yang berkualitas intelektualnya, tapi juga berkualitas kepribadiannya. Gerak-gerik kita adalah kurikulum yang berjalan. Ya, kalau Muhammad dikatakan oleh Siti Aisyah adalah Al-Quran yang berjalan. Kalau kita dulu, kalau saya asumsikan itu adalah kurikulum yang berjalan. Jadi untuk mencapai sebuah kurikulum, maka sangat tergantung kepada guru itu sendiri, bukan kepada kurikulumnya. Nah, kira-kira demikian. Jadi saya sangat setuju ke depan kita perdalam pelatihan-pelatihan SDM guru. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Bapak Khairul Rashid SPD. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu karim, amma ba'du. Untuk kata-kata penghormatan saya sampaikan kepada pembicara yang terdahulu, dan untuk mendapatkan keberkahan serta kelancaran acara kita pada hari ini dan seterusnya, mari kita bermunajat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Dan izinkan saya sini untuk memimpin doa dengan cara tata cara Islam. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وعافية في الجسد إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا دعاءنا وتقبل منا مقصودنا وتقبل منا نياتنا وحاجاتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.